Wilujeng rawuh dulurku kabeh di channel ini, tempat kita ngerembuk perkara gaib, wejangan leluhur, lan rahasia hidup yang sering tersembunyi di balik weton Jawa. Semoga dulur-dulurku yang sedang menonton diberi kesehatan, rezeki yang lancar, serta hati yang tentrem. Mugi Gusti Allah, para leluhur, dan semesta alam selalu melindungi langkah kita. Amin. Dulurku, pernahkah sampeyan mendengar cerita bahwa orang kelahiran weton Kliwon sering dianggap punya hubungan erat dengan dunia gaib? Ada yang bilang, mereka lebih peka, lebih sensitif terhadap hal-hal tak kasat mata. Bahkan, konon, makhluk halus lebih mudah mendekati mereka. Benarkah demikian? Ataukah semua itu hanya mitos turun-temurun? Malam ini, kita akan bongkar satu persatu misterinya. Jadi, simak dengan hati terbuka. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe, supaya dulurku ora ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya. Tulisan sholawat di kolom komentar, atau kalau jenengan berkenan, tulis doa dari keyakinan masing-masing. Biar energi baik berkumpul dan menguatkan kita semua. Dan, jangan lupa tulis asal kota jenengan, supaya kita bisa saling nyawiji meski jarak berjauhan. Weton Kliwon bukanlah weton biasa. Dalam kepercayaan Jawa, Kliwon dianggap sebagai hari sakral, penuh energi mistis, dan sering digunakan sebagai hari untuk tirakat, ritual, hingga memanggil leluhur. Mengapa demikian? Karena energi Kliwon dipercaya menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar hitungan hari, tapi pintu masuk rahasia semesta yang tidak semua orang mampu pahami. Nah dulurku, setelah kita pahami sedikit tentang kenapa weton Kliwon dianggap istimewa, saiki ayo kita mlebu lui jero. Bayangkan malam yang sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang berhembus pelan. Di desa-desa Jawa tempo dulu, saat malam Kliwon tiba, suasana berubah jadi lebih sunyi, lebih pekat, seolah-olah bumi dan langit berhenti bernafas barang sejenak. Orang-orang tua dulu selalu mengingatkan, ati-ati yen wengi Kliwon, ojo sembrono. Sing katon ora mung sing ono. Maksudnya, jangan sembarangan ketika malam Kliwon, karena yang hadir bukan hanya manusia, tapi juga makhluk dari alam lain. Nah, disinilah letak keunikan orang-orang yang lahir di weton Kliwon. Mereka dianggap membawa jejak energi hari kelahirannya, sehingga hidupnya sering bersinggungan dengan hal-hal mistis. Ada kalanya itu berupa anugerah, tapi kadang juga bisa jadi beban yang berat bila tidak dipahami. Maka dulurku, mari kita bahas bersama-sama, satu demi satu, kenapa weton Kliwon begitu erat dikaitkan dengan dunia gaib. Kita mulai dari sebab yang pertama, Kliwon sebagai gerbang energi gaib. 1. Kliwon sebagai gerbang energi gaib. Dulurku, dalam budaya Jawa, setiap pasaran dalam penanggalan punya getaran tersendiri. Ada Wage, Pon, Pahing, Legi, dan ada pula Kliwon. Nah, di antara kelima pasaran itu, Kliwon sering disebut yang paling wingit, paling pekat energinya, bahkan dianggap sebagai gerbang yang menghubungkan alam nyata dengan alam gaib. Sejak zaman leluhur, Kliwon bukan hanya sekadar hitungan hari. Ia adalah simbol kekuatan yang sulit diterjemahkan dengan akal semata. Kalau sampeyan perhatikan, banyak orang tua dulu memilih malam Kliwon, terutama Jumat Kliwon, untuk melakukan tirakat, lelaku batin, atau bahkan ritual khusus. Kenapa? Karena dipercaya, pada waktu itu, tabir yang memisahkan manusia dengan makhluk halus menjadi lebih tipis. Dunia kasat mata dan dunia tak kasat mata seakan menyatu lebih dekat. Bayangkan suasana desa di malam Kliwon. Angin bertiup pelan, suara jangkrik terdengar nyaring, dan langit terasa lebih berat dari biasanya. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang merasa ada hawa lain yang ikut hadir. Hawa yang tidak selalu bisa dijelaskan, tapi cukup membuat bulu kuduk meremang. Itulah energi Kliwon, getaran yang diyakini mampu membuka jalan menuju dimensi halus. Bukan hanya soal suasana, dulurku. Orang-orang yang lahir di weton Kliwon dipercaya membawa sebagian dari energi itu ke dalam dirinya. Seperti antena, mereka lebih mudah menangkap gelombang yang tak kasat mata. Kadang tanpa sadar, mereka bisa merasa ada kehadiran di tempat sunyi. Kadang pula mereka mendengar bisikan samar,
atau sekadar merasakan hawa dingin yang berbeda ketika melintasi tempat angker. Hal-hal seperti itu bukan kebetulan semata, tapi sudah menjadi bawaan dari energi Kliwon itu sendiri. Di desa-desa Jawa, sampai hari ini masih banyak orang yang menaruh sesaji di malam Kliwon. Ada yang menyalakan dupa, ada yang meletakkan bunga 7 rupa, ada pula yang hanya meletakkan segelas air putih di teras rumah. Itu semua dilakukan bukan semata-mata karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada alam gaib yang diyakini lebih dekat pada malam itu. Seolah manusia memberi tanda, kami menyadari kehadiranmu, kami tidak ingin mengganggu, semoga kita hidup rukun. Sesepuh Jawa punya pepatah, Kliwon wektu nyambung roso. Maksudnya, malam Kliwon adalah waktu terbaik untuk menyambung rasa, memperdalam batin, dan mendekat pada dimensi yang lebih halus. Karena itu pula banyak orang memilih melakukan laku prihatin di malam Kliwon, seperti tapa bisu, tirakat tidak tidur semalaman, hingga puasa mutih. Semua itu dilakukan untuk membersihkan diri, agar energi Kliwon yang kuat bisa diarahkan ke jalan yang benar, bukan terseret pada hal negatif. Namun, energi besar ini juga ibarat pedang bermata dua. Bagi yang lahir di weton Kliwon, bila tidak bisa menjaga batin, energi itu bisa berubah jadi beban. Mereka bisa lebih sering gelisah tanpa sebab, dihantui mimpi-mimpi aneh, atau merasa ada bayangan yang selalu mengikuti. Tapi bila diarahkan dengan doa, wirid, dan tirakat yang benar, energi itu bisa jadi anugerah besar, berupa kekuatan intuisi, ketajaman batin, dan bahkan perlindungan dari bahaya yang tak kasat mata. Itulah sebabnya dulurku, Kliwon disebut sebagai gerbang energi gaib. Bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Ia ibarat pintu yang mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak hanya sebatas yang bisa dilihat mata, tapi juga ada lapisan lain yang ikut mewarnai perjalanan hidup kita. 2. Kelebihan kepekaan batin. Dulurku, salah satu hal yang membuat weton Kliwon begitu erat dikaitkan dengan dunia gaib adalah kelebihan batinnya. Orang-orang yang lahir pada weton ini sering dianggap punya indera keenam, alami. Mereka seolah bisa merasakan sesuatu yang tak dirasakan orang lain. Kadang-kadang disebut firasat, kadang disebut intuisi, tapi apapun istilahnya, inilah yang membuat mereka berbeda. Coba sampean perhatikan, orang weton Kliwon seringkali tahu atau merasa sesuatu sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Misalnya, tiba-tiba mereka merasa gelisah, hatinya tidak tenang, padahal tidak ada masalah apa-apa. Esoknya, ternyata ada kabar yang mengguncang dari keluarga atau sahabat dekatnya. Atau saat mereka hendak bepergian, tiba-tiba ada rasa berat, seakan ada yang menahan langkah. Jika diteruskan, biasanya ada kejadian yang tidak menyenangkan menunggu di perjalanan. Kelebihan ini bukan berarti mereka bisa melihat masa depan dengan jelas. Lebih tepatnya, mereka punya kepekaan roso yang tinggi. Hati mereka lebih peka, lebih mudah menangkap sinyal-sinyal halus dari semesta. Bagi orang biasa, semua itu dianggap kebetulan. Tapi bagi mereka yang lahir di weton Kliwon, kejadian seperti ini sering sekali datang, hingga akhirnya mereka belajar memahami bahwa ada pesan di balik kegelisahan batin yang muncul. Tidak jarang pula, orang weton Kliwon mengalami mimpi-mimpi yang membawa tanda. Ada mimpi yang terasa sangat nyata, bahkan sampai membuat tubuh berkeringat saat terbangun. Ada pula mimpi yang kemudian terbukti di kehidupan nyata, entah berupa peringatan atau sekadar bayangan kecil yang memberi arah. Leluhur Jawa percaya, mimpi adalah salah satu jalan komunikasi antara dunia gaib dan dunia manusia. Dan orang Kliwon lebih sering menjadi penerima pesan melalui jalur ini. Namun, kepekaan batin ini juga sering menjadi beban. Bayangkan dulurku, ketika orang lain bisa tidur nyenyak tanpa gangguan, orang Kliwon justru sering terbangun di tengah malam karena merasa ada yang mengawasi. Kadang tubuhnya merinding tanpa alasan. Kadang bulu kuduknya berdiri hanya karena lewat di sebuah tempat. Itu karena roso mereka lebih terbuka, lebih halus, sehingga mudah sekali menangkap energi negatif di sekitar. Makanya, orang weton Kliwon sering diberi pesan oleh orang tua, jangan terlalu sering melamun di tempat sepi, jangan sembarangan menantang hal-hal gaib, dan jangan bermain-main dengan perasaan takut. Karena rasa takut yang berlebihan justru menjadi pintu masuk bagi makhluk halus untuk mendekat. Sesepuh Jawa selalu berpesan,
Sing duweni rasa kudu nguasani ati. Artinya, orang yang punya kepekaan tinggi harus bisa mengendalikan hati, jangan sampai dikendalikan oleh rasa itu sendiri. Tapi dulurku, bila kepekaan ini diarahkan ke jalan yang baik, ia bisa menjadi berkah besar. Orang Kliwon bisa jadi penyembuh dengan doa, bisa jadi penolong dengan firasatnya, atau bahkan menjadi pemimpin yang penuh welas asih, karena ia mampu merasakan penderitaan orang lain lebih dalam daripada kebanyakan orang. Inilah sisi positif dari kepekaan batin weton Kliwon. Jadi, bukan hanya soal dekat dengan dunia gaib saja, tapi lebih dari itu. Kepekaan mereka adalah anugerah yang bisa membuat mereka lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengerti tanda-tanda kehidupan, dan lebih mampu memahami makna dari setiap kejadian. Dulurku, inilah sebab kedua kenapa weton Kliwon sering dikaitkan dengan dunia gaib, karena mereka membawa kelebihan berupa kepekaan batin, yang bila dijaga dengan doa dan kesabaran, bisa menjadi cahaya penerang hidup. 3. Dihubungkan dengan dunia leluhur. Dulurku, dalam pandangan orang Jawa, manusia itu tidak pernah benar-benar hidup sendiri. Kita selalu terhubung dengan yang datang sebelum kita, yakni para leluhur. Mereka yang sudah tiada, sejatinya tidak benar-benar pergi. Masih ada ikatan halus yang menyambungkan darah, doa, dan rasa antara anak cucu dengan para leluhurnya. Nah, orang yang lahir di weton Kliwon dipercaya memiliki ikatan yang lebih kuat dengan dunia leluhur ini. Banyak kisah yang beredar di kalangan masyarakat. Ada anak Kliwon yang sejak kecil sering bermimpi didatangi sosok tua berjubah putih, duduk tenang di pinggir sungai. Setelah ia dewasa, barulah orang tuanya bercerita bahwa sosok itu mirip dengan kakek buyut yang sudah lama wafat. Atau ada pula yang sering bermimpi berjalan di tempat asing, tapi suasananya terasa sangat nyata, hingga kemudian ia mengetahui bahwa tempat itu adalah tanah kelahiran leluhurnya. Kejadian-kejadian seperti ini bukanlah kebetulan. Leluhur Jawa percaya, mimpi bisa menjadi medium komunikasi antara yang sudah tiada dengan yang masih hidup. Dan orang Kliwon, dengan rasa yang lebih terbuka, lebih sering menjadi penerima pesan itu. Kadang berupa peringatan, kadang berupa petunjuk, dan kadang hanya sekadar tanda kasih sayang yang diturunkan lewat mimpi. Selain mimpi, ada pula firasat halus yang datang begitu saja. Orang Kliwon bisa tiba-tiba teringat sosok nenek atau kakek yang sudah meninggal. Lalu tidak lama kemudian ada kejadian yang terkait dengan keluarga besar. Seolah-olah ada jembatan batin yang terus menyambungkan mereka dengan para leluhur. Itulah sebabnya, dalam budaya Jawa, orang Kliwon sering diminta untuk lebih rajin berdoa dan mengirimkan doa khusus kepada arwah orang tua maupun leluhurnya. Karena doa itu akan lebih cepat sampai, lebih mudah diterima, dan seringkali membuka jalan keberkahan. Di desa-desa yang masih kuat memegang adat, ada kebiasaan mengadakan selamatan kecil di malam Kliwon, terutama Jumat Kliwon. Sajen sederhana seperti kembang setaman, teh pahit, kopi hitam, dan nasi putih diletakkan di meja. Bukan untuk menyembah, tapi sebagai simbol penghormatan. Sesepuh selalu berkata, "Sopo sing eling, bakal diparingi pangeling." Artinya, siapa yang ingat kepada leluhur, maka akan diberi petunjuk atau diingatkan dalam hidupnya. Orang Kliwon, dengan ikatan rosonya yang kuat, biasanya lebih mudah menerima pangeling ini. Namun, ikatan dengan leluhur juga bisa menjadi beban bila tidak dijaga. Ada orang Kliwon yang justru merasa ditempeli, atau terlalu sering didatangi dalam mimpi, hingga ia merasa lelah batin. Itu sebabnya doa, tirakat, dan kesadaran spiritual sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Karena leluhur bukan ingin menakut-nakuti, melainkan hanya ingin anak cucunya eling dan tidak lupa pada asal-usul. Kepekaan terhadap leluhur ini, bila diarahkan dengan benar, bisa menjadi kekuatan luar biasa. Orang Kliwon bisa tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, penuh welas asih, dan memiliki daya kepemimpinan alami. Mengapa? Karena ia membawa nilai-nilai yang diwariskan dari para pendahulunya, dan seolah menjadi penjaga garis keluarga. Banyak orang percaya, bila ada anak cucu Kliwon yang rajin mendoakan leluhur, maka keluarganya akan lebih tentram, jauh dari pertikaian, dan rezekinya lebih berkah. Dulurku, inilah sebab ketiga kenapa weton Kliwon sering dikaitkan dengan dunia gaib, karena mereka memiliki ikatan batin yang kuat dengan dunia leluhur.
Suatu ikatan yang bisa menjadi jalan keberkahan bila dijaga dengan doa dan rasa hormat. 4. Aura mistis yang menggoda. Dulurku, pernahkah sampean merasakan getaran aneh saat berjumpa dengan seseorang? Belum banyak bicara, belum saling kenal dekat, tapi ada rasa segan, rasa kagum, bahkan kadang rasa takut tanpa sebab yang tiba-tiba muncul. Nah, inilah salah satu ciri khas yang sering melekat pada orang-orang kelahiran weton Kliwon. Mereka membawa aura mistis yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aura ini bukan sekadar soal wajah atau penampilan luar. Banyak orang Kliwon yang penampilannya sederhana saja, tidak mencolok, bahkan bisa dibilang biasa. Tapi entah mengapa, saat mereka hadir, ruangan terasa berbeda. Ada semacam energi yang menyelimuti, membuat orang-orang di sekitarnya secara alami memperhatikannya. Itulah yang disebut dengan karisma bawaan, sesuatu yang muncul bukan karena dipelajari, melainkan karena memang sudah melekat sejak lahir. Di masa lalu, banyak tokoh yang disegani di desa atau di lingkungannya lahir pada weton Kliwon. Mereka tidak selalu kaya atau berpangkat tinggi, tapi kata-katanya didengar, sikapnya ditiru, dan kehadirannya dianggap membawa wibawa tersendiri. Bahkan anak-anak kecil pun sering merasa sungkan bila berada di dekat mereka, seolah-olah ada sesuatu yang membuat hati tunduk tanpa dipaksa. Namun, dulurku, aura mistis ini ibarat api yang punya dua sisi. Di satu sisi, ia bisa memberi pesona, membuat orang Kliwon mudah disukai, dihormati, atau bahkan dicintai. Tapi di sisi lain, aura ini juga bisa mengundang rasa iri, dengki, bahkan kebencian dari orang lain yang merasa kalah wibawa. Tidak sedikit pula orang Kliwon yang menjadi sasaran fitnah atau gosip, hanya karena kehadirannya dianggap terlalu menonjol. Yang lebih unik lagi, aura mistis orang Kliwon tidak hanya mempengaruhi manusia, tapi juga diakini menarik perhatian makhluk gaib. Banyak cerita yang berkembang bahwa makhluk halus, baik yang berwujud halus maupun yang menyerupai manusia, lebih mudah mendekati mereka. Ada kisah seorang anak Kliwon yang sering merasa seperti diikuti bayangan di malam hari, atau seorang wanita Kliwon yang kerap merasa ada sosok lain menemaninya saat duduk sendirian. Apakah itu nyata atau hanya perasaan? Bagi orang biasa mungkin sekadar ilusi, tapi bagi mereka yang lahir di weton Kliwon, ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima. Sesepuh Jawa sering menasihati, yen duweni padang, ojo lali nutupi nganggo doa. Artinya, bila seseorang punya cahaya atau aura yang terang, jangan lupa untuk menutupinya dengan doa dan laku spiritual. Karena cahaya tanpa penjagaan bisa jadi seperti lampu di tengah malam yang justru mengundang serangga datang berkerumun. Begitu pula dengan aura mistis Kliwon, bila tidak dijaga, ia bisa mengundang makhluk gaib yang iseng, atau bahkan orang-orang yang ingin memanfaatkan energi tersebut untuk kepentingannya sendiri. Tapi bila diarahkan dengan bijak, aura ini bisa menjadi anugerah besar. Orang Kliwon bisa menjadi penyejuk bagi lingkungannya, pembawa wibawa di keluarganya, dan sumber ketenangan bagi orang-orang yang dekat dengannya. Bahkan ada pepatah Jawa yang mengatakan, wong sing digdaya iku ora kudu duwe pusaka, cukup duweni padang roso. Dan padang roso itu sering melekat pada mereka yang lahir di weton Kliwon. Dulurku, inilah sebab keempat kenapa weton Kliwon sering dikaitkan dengan dunia gaib, karena mereka membawa aura mistis yang begitu kuat, hingga bisa mempengaruhi manusia maupun makhluk halus di sekitarnya. Sebuah pesona yang sekaligus bisa jadi berkah dan bisa jadi cobaan, tergantung bagaimana ia dijaga. 5. Pesan leluhur, kekuatan harus dijaga. Dulurku, setiap kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar pula. Begitu juga dengan energi mistis yang melekat pada weton Kliwon. Leluhur Jawa sejak dulu sudah mengingatkan, sopo sing duweni rasa kudu iso nguasani ati. Artinya, siapa yang punya rasa batin yang kuat harus bisa menguasai hatinya. Karena bila hati goyah, kekuatan itu bisa berbalik menjadi beban yang berat. Orang kelahiran Kliwon sering dianugerahi kepekaan, intuisi, bahkan aura yang berbeda dengan kebanyakan orang. Tapi semua itu tidak boleh dibiarkan liar tanpa kendali. Bayangkan, dulurku, bila seseorang yang lahir di weton ini punya amarah yang besar, lalu emosinya meledak tanpa kendali, maka energi yang menyelimutinya bisa memunculkan getaran negatif, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya.
Pernah ada cerita seorang lelaki Kliwon yang ketika marah, lampu di rumahnya tiba-tiba padam, atau perabot bergetar tanpa disentuh. Apakah itu kebetulan? Atau memang ada daya yang ikut bergerak bersama emosinya? Karena itulah, orang Kliwon sering dinasihati untuk lebih sering menenangkan diri. Doa, wirid, meditasi, atau sekadar duduk dalam hening bisa menjadi cara untuk menyeimbangkan energi yang ada dalam dirinya. Sesepuh Jawa sering berkata, "Wong sing sepi, atine luwih terang tinimbang wong sing rame." Maksudnya, orang yang mampu menenangkan batinnya akan lebih mudah mengendalikan kekuatannya dibanding mereka yang selalu hanyut dalam hiruk-pikuk dunia. Selain itu, ada pula pesan agar orang Kliwon tidak sembarangan menggunakan kelebihan yang ia miliki. Kepekaan batin bukan untuk dipamerkan, bukan untuk mencari pujian, apalagi untuk menakuti orang lain. Leluhur selalu mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika kita bisa menundukkan orang lain, melainkan ketika kita bisa menundukkan hawa nafsu dalam diri sendiri. Dulurku, kekuatan mistis weton Kliwon bila dijaga dengan baik justru bisa menjadi jalan kebaikan. Mereka bisa menolong orang lain yang sedang kebingungan, memberi nasihat yang tepat berkat firasatnya, bahkan menjadi pelindung bagi keluarganya dari bahaya yang tidak kasat mata. Ada kisah tentang seorang perempuan Kliwon yang selalu bermimpi buruk bila ada tamu berniat jahat mendekati rumahnya. Berkat itu, keluarganya selalu waspada dan terhindar dari musibah. Namun, bila kekuatan ini tidak dijaga, orang Kliwon bisa jadi mudah dimasuki energi negatif. Mereka bisa sering dihantui rasa takut, diganggu makhluk halus, atau bahkan menjadi mudah sakit karena energi batinnya terkuras. Inilah yang dimaksud oleh para sesepuh ketika mereka mengatakan bahwa orang Kliwon harus rajin, nutupi awak, dengan doa. Bukan untuk menolak berkah, tapi untuk menjaga agar cahaya dalam dirinya tetap bersih dan tidak terganggu. Dulurku, pada akhirnya semua kembali pada pilihan. Weton Kliwon memang membawa kekuatan gaib yang besar, tapi kekuatan itu hanyalah titipan. Leluhur mengajarkan, sing kuat kudu ngreksa, sing padang kudu ngajari, sing duweni kudu tansah eling marang sing paring. Artinya, yang kuat harus menjaga, yang terang harus memberi penerangan, dan yang memiliki kekuatan harus selalu ingat kepada sang pemberi. Itulah sebabnya, sebab terakhir sekaligus terpenting kenapa weton Kliwon selalu dikaitkan dengan dunia gaib, karena mereka membawa kekuatan yang harus dijaga. Kekuatan yang bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi bumerang bila disalahgunakan. Dulurku, dari semua cerita tadi, bisa kita pahami bahwa weton Kliwon memang bukan weton sembarangan. Ia membawa energi mistis, kepekaan batin, dan kedekatan dengan dunia gaib. Tapi ingat, semua itu bukan untuk ditakuti. Justru harus dijaga dengan doa, kesabaran, dan hati yang bersih. Karena sejatinya, kekuatan sejati bukan dari dunia gaib, melainkan dari keteguhan iman dan keluhuran budi. Mugi apa sing tak cerita kake dina iki ieso dadi pepeling lan pangeling-eling kanggo awake dewe. Jangan lupa untuk like, komen, lan subscribe, supaya channel ini bisa terus berbagi wejangan dan misteri kehidupan. Akhir kata, semoga dulurku kabeh selalu dilindungi Tuhan, diberi kekuatan, dan dijauhkan dari energi negatif. Rahayu, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.